Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna, Stambuk 131 2019-0003 akan memaparkan hasil penyelesaian midtest yang telah saya kerjakan pada mata kuliah statistika dan probabilitas, yang dimana dosen pengampu mata kuliah oleh Pak Lukman Syafi'i, SSI, MSI. Berikut pemaparan hasil penyelesaian midtest yang telah saya kerjakan untuk soal nomor 1 ini. Setelah melihat pemaparan soal tadi, mari kita langsung saja ke penyelesaian soal nomor 1, yang dimana data-data yang ada di sini sudah saya ubah dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Maksud dari adanya lingkaran dari data ini yaitu saya mengubah data yang diminta karena dari stambuk terakhir saya ya dari 3 angka terakhirnya yaitu 003, yang dimana ada data angka 70, 73, 80, 80 dan 83. Pertanyaan dari penyelesaian soal nomor 1 ini yaitu membuat tabel distribusi frekuensi, yang dimana dalam tabel tersebut ada frekuensi, titik tengah, dan frekuensi kumulatif kurang dari. Sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus menentukan jumlah data, jangkauan, banyak kelas, panjang interval kelas, dan batas kelas pertama dari data di atas. Jumlah data yang dimaksud dalam jumlah data dari data yang di atas itu ada 40. Kenapa? Karena dalam data tersebut terdiri dari 40 bilangan. Istilah dari 40 bilangan itu ada 40 angka, yang dimana terdiri dari 10 kolom dan 5 baris. Terus jangkauan dengan simbol R, yang dimana maksud dari jangkauan itu adalah pengurangan dari data yang terbesar ke data yang terkecil, yang dimana data terbesar dari data tersebut yaitu 85, dan data yang terkecil itu bilangan pertamanya itu ada 66. Jadi 85 dikurang 66 sama dengan 19. Untuk banyak kelas yang dimaksud dari data tersebut yaitu mempunyai rumus, yang dimana rumus tersebut 1 tambah 3,3 log n, 1 tambah 3,3 log 40. Yang dimaksud dari n ini adalah jumlah data dari data tersebut 40. Log dari 40 dikalikan dengan 3,3 ditambah 1 hasilnya 6,3 dibulatkan menjadi 6. Panjang interval kelas atau yang biasa disimbolkan dengan I, yang mempunyai rumus R per K sama dengan I sama dengan 19 per 6. R yang dimaksud di sini adalah jangkauannya yaitu 19, dan K yang dimaksud di sini banyak kelas itu ada 6. 19 dibagi 6 sama dengan 3,1, kita bulatkan menjadi 3. Batas kelas pertama itu 66. Yang dimaksud dari batas kelas pertama yaitu batas kelas awal dari bilangan data tersebut yang terkecil. Ya, pada tabel distribusi frekuensi ini terdiri dari 4 kolom, yang dimana ada kelas, interval, frekuensi, dan titik tengah. Kelas-kelas yang dimaksud ini adalah ada beberapa kelas yang terhubung dari data di atas, yang dimana setelah kita buat banyak kelas itu ada 6, tapi saya menambahkan 1 kelas agar intervalnya tidak kekurangan dari hasil frekuensi. Pertama yaitu ada kelas 1 yang intervalnya 66 sampai 68. Yang dimaksud dari kenapa angka yang ada itu dari angka 66 sampai 68, karena panjang interval kelas yang sudah kita rumuskan tadi itu menghasilkan
menghasilkan tiga interval, tiga jarak interval, yang dimana maksud dari itu 66, 67 dan 68. Ada tiga bilangan dari setiap kelas. Jadi di sini intervalnya dari 66 sampai 68, yang dimana ada frekuensinya itu 4. Frekuensi, maksud dari frekuensi kelas pertama itu 4 karena dari data yang sudah ada 66 ke 68 intervalnya itu terdiri dari 4 nilai atau 4 angka, yang dimana angka pertama itu ada 66, ada 66 lagi, 67 dan 68, 1, 2, 3, 4. Jadi frekuensi yang dimaksud di situ dari intervalnya itu interval kelas pertama itu ada 4. Dan begitu seterusnya pada kelas 2 ada interval 69 sampai 71, frekuensinya itu ada 7. Kita lihat nilai dari 69 ke 71 itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 frekuensi. Dan begitu seterusnya sampai frekuensi yang sampai keseluruhan frekuensi itu berjumlah 40 sesuai dengan jumlah data yang ada. Selanjutnya titik tengah. Yang dimaksud titik tengah dari tabel ini yaitu kita lihat dari intervalnya. Intervalnya itu misal ada 66 sampai 68. Titik tengah yang dimaksud itu adalah bilangan yang di tengah atau bilangan yang pas di tengah dari interval tersebut. Jadi titik tengahnya dari kelas pertama itu 67, interval dari kelas kedua itu 70 misalnya. Contoh lagi 69, 70 dan 71. Jadi titik tengahnya 70 dan begitu untuk kelas seterusnya. Selanjutnya pada tabel distribusi frekuensi yang kedua yaitu ada frekuensi kumulatif kurang dari. Yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif kurang dari bisa dilihat tabel yang ada kelas, ada interval, ada frekuensi, ada nilai modal dan frekuensi kumulatif kurang dari. Sudah tadi dijelaskan kelas, interval, dan frekuensi itu apa. Selanjutnya ada yang namanya nilai modal. Nilai modal yang diambil untuk bilangan pertama yaitu kurang dari 66 karena data awal atau data yang terkecil setelah diurutkan itu ada 66 nilai modalnya. Setelah itu 69. Untuk lebih mudah kita melihat saja dari intervalnya. Intervalnya itu kurang dari bilangan 66, kurang dari bilangan 69, kurang dari bilangan 72, 75, 78, 81, 84 serta 87. Kenapa saya ambil 87? Karena kita setelah menambahkan kelas agar frekuensi yang dihasilkan itu sesuai dengan jumlah data yang sudah ada. Selanjutnya frekuensi kumulatif kurang dari. Yang dimaksud dari frekuensi kumulatif kurang dari yaitu kita lihat dari nilai modalnya. Nilai modalnya itu kurang dari 66. Kurang dari 66 maksudnya nilai dari data tidak ada pada bilangan kurang dari 66. Selanjutnya nilai modal kurang dari 69, frekuensi kumulatif kurang darinya yaitu 4. Yang dimaksud frekuensi kumulatif kurang dari yang 4 pada kelas pertama di nilai modal kurang dari 69 kita lihat pada data. Pada data nilai 69 itu frekuensi kurang darinya itu terdiri dari 4 bilangan yaitu 1, 2, 3, 4.
Selanjutnya nilai modal yang kurang dari 72 kita mencari data 72 pada data yang ada. 72 terdiri dari frekuensi kumulatif kurang darinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi frekuensi kumulatif kurang darinya pada nilai 72 yaitu 11 dan begitu seterusnya sampai menghasilkan frekuensi kumulatif di akhir itu 40 dan frekuensinya juga di sini 40 itu harus sama. Jika tidak sama pasti ada kekeliruan yang terjadi atas apa yang sudah dihitung ke atas tadi. Baik, itu tadi hasil penyelesaian soal unit tes nomor 1 yang telah saya kerjakan, dan untuk penyelesaian soal berikutnya silahkan lanjut ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.